Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode PAK atau biasanya disebut dengan uji PAK di program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kalian semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji heteroskedastisitas, terutama menggunakan metode uji PAK. Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam regresi linear. Model regresi yang baik harus lolos dalam uji heteroskedastisitas. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu uji PAK. Uji PAK dilakukan dengan cara meregresikan variabel yang masuk model independen dengan variabel residual kuadrat yang sudah dilogaritma natural. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji PAK, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data untuk analisis uji PAK, di mana dalam contoh data ini saya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, langsung saja kita lakukan input data dari program Microsoft Excel ke program Minitab. Nah, ini data ini kita copy lalu kita paste di program Minitab. Nah, ini paste. Nah, di mana dalam video ini saya menggunakan Minitab versi 21. Dan untuk tahapan analisis yang pertama, kita harus mengeluarkan atau memunculkan variabel residual. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih regression. Selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, di kolom respon kita masukkan variabel dependent atau variabel Y. Nah, ini pilih select. Selanjutnya, untuk kolom continuous predictor, kita masukkan variabel X1 dan X2. Kita bisa pilih select. Selanjutnya, kita bisa pilih storage. Nah, ini residual kita checklist, lalu pilih OK dan OK. Nah, di sini sudah muncul variabel residual. Nah, variabel inilah yang akan kita transformasi dalam bentuk ln res atau logaritma natural residual. Nah, caranya kita bisa pilih kalkulator. Nah, ini ya, kalkulator. Lalu di kolom store result and variable atau nama variabel, kita tuliskan ln res. Selanjutnya di bagian function kita bisa pilih logarithm. Lalu kita bisa pilih natural log. Selanjutnya kita bisa pilih select, lalu kita masukkan variabel residual, select, lalu kita kasih tanda bintang yang artinya perkalian, lalu kita masukkan lagi variabel residual, pilih select lagi. Nah, ini ya, untuk kolom expression isinya ln dalam kurung residual dikali residual atau ln residual kuadrat. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel ln res. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel independen untuk melakukan uji PAK dalam heteroskedastisitas. Nah, langsung saja kita bisa pilih start, lalu pilih regression. Selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, untuk kolom respon kita hapus variabel dependent, lalu kita masukkan variabel ln res. Nah, ini pilih select. Selanjutnya kita bisa pilih result. Nah, di bagian display of result kita bisa pilih basic table, lalu pilih OK. Selanjutnya kita bisa pilih storage, kita hilangkan checklist pada residual, lalu pilih OK, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output
uji Pak untuk heteroskedastisitas pada tabel koefisien. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji Pak, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Pak. Jika nilai p-value variabel yang masuk model independen kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak lolos dalam uji heteroskedastisitas. Dan jika nilai p-value variabel yang masuk model independen lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Pak, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji Pak. Nah, pada output uji Pak, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai p-value variabel yang masuk model independen, di mana variabel x1 memiliki nilai p-value sebesar 0,509. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk variabel x2 memiliki nilai p-value sebesar 0,744. Nilai ini jelas lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai p-value variabel yang masuk model independen lebih dari 0,05, yang artinya data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos dalam uji heteroskedastisitas. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode Pak atau biasanya disebut dengan uji Pak. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.